Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadi Satrio dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan bab 8 mengenai motivasi dari konsep menjadi penerapan. Yang pertama ada model karakteristik pekerjaan. Menarik riset mengenai motivasi memfokuskan pada pendekatan yang mengaitkan konsep-konsep motivasi dengan perubahan dalam cara suatu pekerjaan tersebut. Disusun riset dalam desain pekerjaan menyatakan bahwa cara yang mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan diorganisir dapat meningkatkan atau menurunkan upaya dan juga menjelaskan apa saja elemen-elemen tersebut. Jadi desain pekerjaan adalah suatu cara di mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan diorganisasi. Model karakteristik pekerjaan dikembangkan oleh J. Richard Hagman dan Greg Oldham. Model karakteristik pekerjaan adalah suatu model yang mengusulkan bahwa suatu pekerjaan dapat digambarkan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan: keahlian yang bervariasi, identitas tugas, signifikansi tugas, kemandirian, dan umpan balik. Yang pertama, keahlian yang bervariasi. Kondisi yang mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas berbeda dan yang bervariasi sehingga pekerjaan dapat menggunakan keahlian dan bakat yang terspesialisasi. Yang kedua, ada identitas tugas. Adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasi hasil kerja. Yang ketiga, signifikansi tugas. Keadaan di mana suatu pekerjaan memengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat, kemandirian. Keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, independensi, dan keleluasaan dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur untuk melaksanakannya. Yang kelima, ada umpan balik. Keadaan di mana pelaksanaan aktivitas kerja menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja Anda sendiri. Selanjutnya mengenai cara-cara utama agar pekerjaan dapat didesain ulang. Yang pertama, ada rotasi pekerjaan. Jika para pekerja menderita akibat rutinitas pekerjaan mereka yang berlebihan, salah satu alternatif adalah rotasi pekerjaan atau pergeseran pekerja secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya dengan persyaratan keahlian yang sama pada level organisasi yang sama, atau juga dinamakan pelatihan silang. Kelebihan dari rotasi pekerjaan adalah bahwa hal ini mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, dan membantu para pekerja memahami dengan lebih baik bagaimana pekerjaan mereka memberikan kontribusi bagi organisasi. Namun, rotasi pekerjaan memiliki kelemahan-kelemahan. Biaya pelatihan meningkat dan memindahkan seorang pekerja ke dalam posisi baru akan menurunkan produktivitas hanya ketika efisiensi pada pekerja sebelumnya menciptakan nilai ekonomi organisasi. Yang kedua, ada pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan memperluas pekerjaan dengan meningkatkan keadaan di mana pekerja mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Pekerjaan yang diperkaya memungkinkan pekerja untuk melakukan aktivitas lengkap, meningkatkan kebebasan dan independensi pekerja, meningkatkan tanggung jawab, dan memberikan umpan balik sehingga para individu dapat menilai serta memperbaiki kinerja mereka sendiri. Selanjutnya mengenai alternatif pengaturan kerja. Ada 3 alternatif. Yang pertama, flex time, pembagian kerja, dan bekerja jarak jauh. Flex time yaitu jam kerja yang fleksibel. Para pekerja harus bekerja pada sejumlah jam tertentu per minggu, tetapi bebas untuk melakukan variasi atas jam kerja mereka di dalam suatu batasan tertentu. Yang kedua, pembagian kerja. Suatu pengaturan yang memungkinkan 2 individu atau lebih untuk membagi pekerjaan yang memiliki jam kerja tradisional 40 jam dalam 1 minggu. Yang ketiga, bekerja jarak jauh. Bekerja dari rumah sedikitnya 2 hari dalam seminggu dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan kantor atau perusahaan.
Selanjutnya mengenai keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja merupakan suatu proses partisipatif yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan komitmen mereka kepada kesuksesan organisasi. Logikanya adalah bahwa apabila kita melibatkan para pekerja dalam keputusan yang memengaruhi mereka dan meningkatkan kemandirian serta mengendalikan kehidupan kerja mereka, mereka akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen pada organisasi, lebih produktif, dan lebih terpuaskan dengan pekerjaan mereka. Contoh-contoh program keterlibatan kerja ada manajemen partisipatif dan partisipasi representatif. Manajemen partisipatif umumnya pada seluruh program manajemen partisipatif adalah pengambilan keputusan bersama, yang mana para bawahan berbagi derajat kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan mereka secara langsung. Yang kedua, partisipasi representatif. Suatu sistem yang mana para pekerja berperan serta dalam pengambilan keputusan organisasi melalui kelompok kecil representatif pekerja. Selanjutnya mengenai program gaji yang bervariabel. Pembayaran gaji berdasar hasil kerja, pembayaran gaji berdasarkan pada prestasi, bonus, pembagian laba, pembagian keuntungan, dan rencana kepemilikan saham kepada pekerja adalah bentuk-bentuk dari program pembayaran gaji yang bervariabel, yang mana mendasarkan pada suatu porsi pembayaran gaji pekerja pada beberapa individu dan atau ukuran kinerja organisasi. Oleh karenanya pendapatan dapat berfluktuasi ke atas dan ke bawah. Fluktuasi gaji yang bervariabel adalah apa yang membuat program ini menjadi menarik bagi manajemen. Ini mengubah bagian dari biaya tetap tenaga kerja organisasi menjadi biaya variabel, sehingga biaya akan mengalami penurunan ketika kinerja menurun. Ada 8 tipe program gaji yang bervariabel. Yang pertama, pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja. Suatu rencana pembayaran gaji yang mana para pekerja dibayar dalam jumlah yang tetap atas setiap unit produksi yang diselesaikan. Yang kedua, pembayaran gaji berdasarkan prestasi. Suatu rencana pembayaran gaji yang didasarkan pada peringkat penilaian kerja. Yang ketiga, bonus. Suatu rencana pembayaran gaji yang memberikan imbalan kepada para pekerja atas kinerja terkini dan bukannya riwayat kinerja. Yang keempat, pembayaran gaji berdasarkan keahlian. Suatu rencana pembayaran gaji yang menetapkan gaji atas dasar berapa banyak keahlian yang para pekerja miliki atau berapa banyak pekerjaan yang dapat mereka kerjakan. Yang kelima, rencana pembagian laba. Suatu program yang dilakukan oleh organisasi yang mendistribusikan kompensasi yang didasarkan pada beberapa penetapan formula yang dirancang di seputar profitabilitas perusahaan. Yang keenam, pembagian keuntungan. Suatu rencana sekumpulan insentif yang didasarkan pada formula. Yang ketujuh, rencana kepemilikan saham pekerja. Suatu rencana manfaat yang ditetapkan oleh perusahaan yang mana para pekerja memperoleh saham seringkali di bawah harga pasar sebagai bagian dari manfaat mereka. Yang kedelapan, evaluasi variabel gaji. Apakah program pembayaran gaji yang variabel meningkatkan motivasi dan produktivitas? Studi yang telah dilakukan pada umumnya mendukung gagasan bahwa organisasi yang melaksanakan rencana pembagian laba memiliki level profitabilitas yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak melaksanakan rencana tersebut. Rencana pembagian laba juga berkaitan dengan level komitmen efektif pekerja yang lebih tinggi, terutama dalam organisasi kecil. Salah satu kajian menemukan bahwa meskipun rencana tingkat hasil kerja dan pembayaran gaji yang didasarkan pada kinerja akan menstimulasi level produktivitas yang lebih tinggi, pengaruh yang positif ini tidak diamati oleh para pekerja yang menghindari resiko. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.